Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat dan Tuhan yang paling pantas untuk disembah, ditunduki, dicintai dan juga ditakuti. Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di dalam lautan, terlihat dengan mata kita atau tidak. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk roda kehidupan kita di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan tentram, bahagia, karena tahu mana yang halal dan mana haram, mana yang diperintah dan mana yang dilarang oleh Sang Pencipta. Dan juga dialah yang telah menutup risalah kerasulan dan kenabian dari langit, dan juga dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Walaupun lahirnya sudah mendekati akhir zaman, manusia yang pertama mengetuk pintu surga, yang pertama kali masuk ke dalamnya, dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar dan berbahagialah kita menjadi pengikutnya kalau mengucapkan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-23. Semoga Allah berkahi, sumpah dusta. Sumpah adalah sesuatu yang diikrarkan oleh seseorang dengan lisan, dengan hati, dan ditunjukkan dengan organ tubuh yang mengikuti keseriusan ucapan lisan dan ikraran hati. Itu dinamakan sumpah. Dan orang butuh sumpah dikarenakan dia butuh meyakinkan lawan bicaranya. Itulah kurang lebih yang dibahasakan sumpah. Orang bermacam-macam bersumpah, baik itu menggunakan nama Allah kalau dia mengenal Allah, atau dia bersumpah dengan nama benda-benda atau makhluk yang disembah oleh dia atau diagungkan olehnya. Sumpah sudah menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah manusia, karena memang fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia, mereka boleh bersumpah. Tapi kita sebagai orang beriman bersumpah menggunakan nama Allah dan berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita dibolehkan bersumpah dengan mengatakan wallahi, demi Allah, atau tallahi, atau billahi, atau bisa menggunakan salah satu dari nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang mulia. Tetapi tidak dibolehkan bersumpah atas nama makhluk, seperti banyak orang mengatakan wan nabi demi nabi misalnya, atau demi benda-benda tertentu, atau mengikuti tradisi orang non-muslim bersumpah dengan memberikan isyarat dengan dua jari. Ini bersumpah berarti menandakan ada dua Tuhan, dan kita tidak boleh ikut-ikutan ya. Orang-orang non-muslim biasanya bersumpah memberikan isyarat dengan dua jarinya, kalau kita bersumpah dengan satu jari. Nabi SAW kalau bersumpah atau mengucapkan sesuatu yang memberikan kesaksian kepada Allah, menunjuk jarinya satu ke langit. Seperti misalnya beliau mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah gitu. Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya. Beliau juga kalau berdoa SAW di khutbah Jumat, kebanyakan memberikan isyarat satu jarinya ke atas. Orang non-muslim bersumpah dengan dua jari, karena mereka meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bisa menyekutukan Allah. Kalau kita tidak sama sekali, maka ini tentu seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan. Kalau orang bersumpah atas nama Allah, harus diagungkan sumpah itu, tidak boleh main-main. Memang betul-betul dia butuh untuk mengatakan wallahi atau demi Allah memang begini. Tapi tidak boleh digunakan nama lain, seperti di Indonesia biasa orang mengatakan demi Rasulullah. Nah, ini tidak boleh. Karena sumpah atas nama manusia tidak boleh. Sumpah atas nama Allah dibolehkan. Kalau ada orang bersumpah secara sengaja bohong, atau dia bersumpah dalam kondisi dia mengira dirinya tidak melakukan padahal melakukan, maka ini ada dendahnya, namanya kafarah. Dendahnya adalah membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut, kalau tidak bisa memberikan makan 10 orang miskin. Sumpah itu kalau dialihkan kepada selain Allah atau disalahgunakan, maka dikenal dengan sumpah dusta. Disalahgunakan maka namanya sumpah dusta. Misal seseorang berkata demi Allah saya sudah lakukan, dia pakai nama Allah, tapi dia tahu dirinya dusta.
Maka namanya sumpah dusta, karena pengalihan tadi sesuatu yang suci sebenarnya baik untuk meyakinkan lawan bicara kita supaya dia yakin apa yang kita kerjakan atau apa yang kita sedang sampaikan, maka menggunakan sumpah dan mulianya atas nama Allah. Tapi sumpah sendiri itu punya kedudukan di mata manusia. Kapan dialihkan kepada yang tidak benar, maka namanya sumpah dusta. Dusta sendiri dalam Islam haram. Cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Nabi SAW mengatakan misalnya tanda-tanda orang munafik 3, kalau berbicara dia dusta. Dan ini bukan sifatnya orang mukmin, sifat orang munafik. Kemudian kalau dia berjanji dia ingkari, kalau dia berikan amanah dia berkhianat. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan lazimi kejujuran, lawannya daripada kedustaan. Karena dia akan membawa kalian pada kebajikan dan ketentraman hidup. Dan kebajikan juga ketentraman hidup akan membawa ke dalam surga. Dan hati-hatilah dan seseorang terus berkata jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hati dengan dusta, karena dusta akan membawa pada kefajiran, keburukan, ya, mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Dan keburukan, kerusakan itu akan membawa pada api neraka. Seseorang terus saja berdusta sampai Allah mencatat dia sebagai pendusta seumur hidupnya. Jadi kita harus hati-hati. Dusta dilarang keras dalam Islam, ya. Dustanya dilarang, memutarbalikkan kata dusta, membolak-balikkan fakta, ya, atau sesuatu yang tidak benar dianggap menjadi benar. Itu saja sudah dosa besar, dusta. Kalau sumpah dusta berarti menggabungkan dua kesalahan besar. Sumpah yang disalahgunakan sudah dosa, dustanya juga dosa. Berarti ini lebih berat daripada dusta, dan lebih berat daripada hanya bersumpah saja, ya, umumnya. Makanya di sini Imam Madzhabi memasukkan sumpah dusta khusus adalah dosa yang besar. Kita dengarkan seperti apa penyampaian beliau. Beliau mengangkat pertama sekali hadis Nabi SAW. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Aiman dan juga dalam kitab Adab. Juga disebutkan, disebutkan Imam Bukhari dengan dua kitabnya tadi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi SAW bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah atau syirik, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, dan sumpah dusta. Sumpah dusta kata Imam Madzhabi atau al-yaminul ghamus adalah sumpah yang dilakukan dengan sengaja berdusta di dalamnya. Dinamakan ghamus sesuatu yang dari sisi bahasa tercebur. Karena orang yang bersumpah palsu tercebur atau terjerumus di dalam dosa. Kebanyakan orang melakukan perbuatan dosa ini bersumpah bisa saja karena dia kepepet, mungkin karena dia harus dusta sama orang tuanya disebabkan karena takut dihukum atau sama atasannya, atau berdusta untuk menarik hati seseorang seperti lawan jenisnya, atau mendapatkan produk yang dia inginkan, atau berdusta untuk melindungi diri dari hukum umumnya pemerintah. Semua ini adalah dusta, semua tidak boleh, hukumnya haram. Kalau dia cuma dusta sudah dosa besar, diikuti dengan sumpah, maka bertumpuk dosa besar itu. Makanya Nabi SAW datangkan setelah syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, kemudian yang ketiga tadi dikatakan adalah membunuh jiwa, baru datang sumpah dusta. Hadis yang lain adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wassilah. Wallahi la yakfirullahu li fulan. Qala Allah Ta'ala man dhal ladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Demi Allah, ada seseorang kebetulan ngomong nih. Dia mengatakan melihat seseorang berbuat dosa lalu dia bilang demi Allah Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bersumpah atas nama Allah nih. Dia memvonis kalau orang ini karena buat dosa tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah akan menjawab orang seperti ini, siapa yang berani bersumpah memastikan hukum atas namaku, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Aku telah mengampuni orang yang dia sumpahi itu,
dan justru aku akan menghancurkan amal orang yang bersumpah memastikan kalau orang itu tidak akan diampuni. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya penyalahgunaan sumpah atas nama Allah, walaupun itu adalah benar. Misal ada orang kafir, kita nggak boleh memvonis seseorang itu tidak akan diampuni oleh Allah atau akan masuk neraka selama dia masih hidup. Beda hukumnya kalau sudah meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal jelas dalam keadaan kafir, kita boleh mengatakan memang dia ahli neraka karena sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Tetapi kalau masih hidup nggak boleh sama sekali. Kita nggak punya hak memvonis orang seburuk apapun orang itu. Kita cuma bisa bilang perbuatannya salah, iya. Dia dalam keadaan kafir, iya. Tapi kalau orang bilang, wallahi demi Allah, Allah tidak akan ampuni orang seperti ini nggak boleh. Ini malah berbahaya buat kita. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni dia dan bisa menghancurkan amal ibadah kita. Saking pentingnya untuk tidak menyalahgunakan sumpah, gitu kan? Dan sebagian ulama mengatakan ini berarti masuk dalam sumpah dusta. Dia berdusta atas nama Allah sebenarnya. Dia menggunakan nama Allah, tapi dia memvonis seakan-akan dia pastikan kalau Allah tidak akan mengampuni. Itu ada kedustaan di situ. Dan Allah marah dengan itu, tidak dibolehkan. Kita bisa ambil benang merahnya bagaimana sangat luar biasanya tidak boleh sumpah dusta ini. Sampai seperti ini saja. Orang ini bersumpah jelas-jelas yang sedang divonis ini adalah orang kafir, tetapi tetap tidak dibenarkan. Juga sabda Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, dan juga disebutkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Libas, disebutkan juga oleh Tirmidzi dalam Kitabul Buyu', juga An-Nasai menyebutkan dalam Kitabul Buyu'. Kata Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim, al-musbilu izarah wal mannan wal munfiku sil'atahu bil halafil kadhib. Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa, tidak dibantu di timbangan amalnya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya, isbal, laki-laki yang sudah sering kita bahas tentunya. Yang kedua adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya yang telah diberikan kepada orang lain. Saya sudah bantu kamu sekian lama, toh saya sudah begini, kemarin saya sudah kasih, dan seterusnya. Ini mannan. Kalau sudah kasih orang ya sudah, jangan disebutin. Karena sebutin itu menghilangkan pahalanya dan juga datangkan dosa besar. Dan yang ketiga adalah saksi bahasan kita, seseorang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Tawar, demi Allah belum sampai modalnya supaya dapat keuntungan. Ini termasuk orang yang berat siksaan hari kiamat. Jadi nggak dibutuhkan semua sumpah ini. Dan itu tadi hadis yang pertama, riwayat Imam Bukhari. Ada satu riwayat juga yang mirip dengan ini, bahwasanya Nabi SAW waktu ditanya tentang induk dosa-dosa besar, beliau mengatakan syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua. Kemudian beliau pada saat itu sedang bersandar lalu duduk dan mengatakan, dan hati-hatilah dari sumpah dusta, dari dusta dan sumpah dusta, dan hati-hatilah dari dusta dan sumpah dusta. Terus saja Nabi SAW ingatkan, dan perawi hadisnya Abu Bakar lalu mengatakan, kami atau saya berkata bergumam, saya berkata mudah-mudahan Nabi SAW diam. Jadi saking pentingnya tidak boleh ada sumpah seperti ini. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan hanya kena kepepet. Qulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun pahit. Karena kejujuran dan kebenaran itu hanya pada saat itu saja masalahnya. Kita lakukan satu perbuatan nih, kamu lakukan, iya benar, saya lakukan. Hukumannya ini, baik silahkan, konsekuensinya nggak masalah. Katakan kebenaran walaupun pahit, gitu. Tapi clear pada saat itu. Daripada kita dusta, akhirnya kebongkar satu waktu, atau ada yang bertanya dusta lagi, dan sampai kapan dosa kita menumpuk nih? Toh juga ujung-ujungnya pasti datang hukumannya. Nggak ada orang dusta. Mungkin teman-teman kalau yang pernah mengalami ini, dan semoga Allah ampuni, kalau pernah dusta, kita berhasil lolos di satu kali, di dua kali, tapi pasti tiba di titik klimaksnya, kita pasti akan kebongkar. Nggak bisa enggak. Allah Azza wa Jalla akan bongkar dan lebih memilukan nanti. Tambah nggak enak gitu. Sampai kita berharap coba dulu waktu awal saya ngaku saja ya. Karena ternyata dengan bertumpuk ini makin banyak hukum, konsekuensi hukum pembersihannya. Jadi lebih baik jujur. Untuk apa tidak jujur? Gitu kan? Untuk apa tidak jujur? Masuk di dalamnya teman-teman sekalian, bersumpah ini kata ulama mengucapkan dengan lisan atau dia mengikrarkan sumpah walaupun dia tidak ucapkan. Seperti kasus teman-teman masuk kantor disumpah,
yang orang Islam sumpah atas nama Allah, gitu kan. Orang-orang kafir mungkin sumpah atas nama agama mereka, tapi orang muslim dia sumpah atas nama Allah. Saya akan jalankan amanah, saya akan begini, saya akan begitu. Sumpah atas nama Allah. Ini kalau berkhianat sedikit ini berarti sumpah dusta. Sumpah dusta, gitu kan? Gak benar ini. Makanya kita harus hati-hati. Al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Kalau antum tanda tanganin akad di kantor jam 7 pagi masuk, keluar jam 5 sore, jangan telat. Macet telat, sampaikan maaf. Ada alasan. Dipotong gaji ya sudah nggak masalah. Mau tidak telat ya keluar lebih cepat misalnya. Bisa kita cari jalan lah, gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk dusta. Kenapa harus dusta? Walaupun dalam kondisi terdesak, kontrol diri teman-teman sekalian. Terdesak pun jangan dusta. Jangan dusta, tidak boleh. Apalagi kalau sampai sumpah, ya. Tentu pada saat membahas tentang masalah orang gemar berdusta, ada juga bahasan dulunya. Itu teman-teman sekalian, ada hadis yang menjelaskan bolehnya bohong di 3 keadaan. Pujian suami istri terhadap pasangannya, kemudian memperbaiki hubungan 2 orang yang rusak, dan juga dalam peperangan. Tapi di sini tidak ada hubungannya sama sumpah dusta. Sumpah dusta berbeda, masuk dalam bahasan yang berbeda yang kita sedang bahas. Jadi sesuatu yang tertulis ditandatanganin pun, biar seseorang tidak mengucapkan demi Allah, tapi dia ternyata di situ diikuti dengan sumpah dia. Saya tulis ini sebenar-benarnya, misal. Ya itu sama saja dia sedang disumpah sebenarnya. Saya masuk Islam tanpa paksaan. Ikrar ini sebenarnya dia seperti sedang ditekan. Kan tadi saya bilang sumpah itu pengikraran dengan ucapan dengan lisan atau ikraran dengan hati, diikuti dengan keseriusan anggota tubuh. Jadi bisa saja orang tidak ucapin, mungkin dia ya, hanya sekedar tulisan. Sama teman-teman juga kalau yang menghadapi temannya atau kerabatnya lagi punya kasus di kantor, di pengadilan misalnya, sering dipanggil sebagai saksi. Hati-hati, jangan sumpah dusta. Apa kamu tahu orang ini? Tahu, tidak. Kalau enggak jangan jadi saksi. Nggak bisa. Konsekuensi untuk apa kita lolos pada saat itu dan di hari kiamat berhadapan dengan mahkamah Allah yang luar biasa ini. Jangan main-main dengan mahkamah Allah ini. Di akhirat itu orang disiksa tidak ada lagi waktu istirahat. Teman-teman kita aparat kalau menghukum orang misalnya dipukulin atau apa, dalam mencari bukti, saya sudah jelaskan di bahasan kita yang lalu, gitu kan? Dalam masalah perampok jalanan, pencuri, kalau tidak mengaku bisa digebukin, gitu kan? Karena dia berbahaya kalau tidak mengaku malah. Seperti hadis Ibnu Abi Huqaiq, gitu kan? Yang pernah mencuri di zaman Nabi SAW, mas lalu tidak mau mengaku, dikubukin sama Zubair, baru dia ngaku, gitu kan? Karena ternyata sudah jelas orang ini memang melakukan perbuatan itu. Itu pun teman-teman sekalian dalam kondisi seperti itu tetap tidak boleh sumpah. Ngaku sudah selesai. Gitu. Banyak sekali, saya lihat juga di pengadilan kita begitu kan, disuruh sumpah dulu saksi-saksinya. Sumpah atas nama Allah kalau orang muslim, bahwasanya akan berkata baik. Hati-hati ini semua. Jadi kalau memang nyampaikan apa adanya, jujur, apa adanya. Bayangkan teman-teman kalau kita mau melakukan satu perbuatan dosa, mengambil barang orang, atau buat maksiat, atau kita menyita barang orang, atau apalah ya. Bayangkan kalau setelah itu kita meninggal. Coba habis saya lakukan kezaliman pada orang ini, terus saya mati nih. Tiba-tiba antum mati, kira-kira bagaimana? Cara muhasabah juga misalnya dari statement Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cobalah introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab, diintrospeksi juga oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Coba begini teman-teman, sekarang antum ini muhasabah di majlis kita ini, muhasabah. Kalau seandainya saya meninggal sekarang, kira-kira dengan apa yang saya lakukan setiap hari ini saya sudah selamat belum? Antum muhasabah sendiri. Dengan melupakan semua jabatan, pendapatan, kedudukan, poster tubuh kita, paras wajah, lupain dulu semua ini. Sekarang kalau saya mati dalam kondisi kayak sekarang saya ini, rutinitas saya setiap hari kerja di sini, setiap hari saya begini, antum tahu sendiri kegiatannya. Kalau saya mati ini kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka? Antum hisab sendiri. Nanti kita akan tahu tuh. Dan memang harus seperti itu, kita sendiri yang menentukan keputusan, bukan orang lain. Salah maka kita yang tanggung resikonya, benar ya kita akan dapat hasilnya, gitu kan.
akan dapat balasannya. Ada sebuah kisah sebenarnya, ada seorang syekh pernah ditanya oleh seorang murid di kampus kami dulu. Ditanya sama dia, syekh, waktu itu dia tingkat 4 kuliah kebetulan, tingkat 4 kuliah. Jadi artinya sebentar lagi tamat jadi LC. Ini kalau kita di Indonesia jadi ustadz gitu kan. Terus dia tanya, syekh, apa artinya syahadatuz zur? Kesaksian palsu, sumpah palsu itu artinya apa? Kata syekhnya, coba ulangi pertanyaanmu. Dia ulangi lagi, apa artinya sumpah palsu dan kesaksian palsu? Kata syekhnya, berapa bulan lagi kamu tamat? Dia bilang sisa 3 bulan lagi syekh. Kata syekhnya, ijazah yang kau terima itulah dia sumpah palsu. Bagaimana bisa kau tingkat 4 kuliah tidak tahu pelajaran tentang masalah sumpah palsu? Kau keluar akan menjadi dai nih. Berarti sumpah pada saat kau masuk kuliah di sini, kan di Saudi dulu kita dikasih beasiswa, syaratnya adalah kesepakatannya harus belajar yang benar, harus paham. Mana bisa orang tingkat 4 kuliah nggak ngerti apa itu kesaksian palsu? Kan nggak mungkin. Tapi ini contoh, banyak hal-hal yang kecil sekali, ternyata kita masuk ke situ, masuk ke dalam masalah sumpah palsu, kesaksian palsu, ini berbahaya. Termasuk teman-teman sekalian, kalau ada teman-teman walaupun sahabat dekat kita, tolong ya kalau saya ditanya, saya di rumah kamu bilang iya ya. Nanti istrinya telepon, ada enggak suami saya? Oh ada, lagi di kamar mandi, dusta. Untuk apa? Kalau teman kita telepon, oh maaf saya nggak bisa bohong, Islam melarang saya nggak bisa. Gitu. Dan kamu haram, nggak boleh begitu. Tolong lagi nih, nggak bisa. Salah orang kalau ke saya, nggak bisa. Saya akan bilang apa adanya. Gitu. Jadi biarin kita hidup dalam kondisi jujur. Memang kita tahu itu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, karena konsekuensinya berat. Lebih baik kita selamatkan diri kita daripada kita menjerumuskan diri, karena salah satunya ini. Sama halnya sini tadi hadis yang terakhir adalah berhubungan dengan masalah pedagang. Pedagang apa adanya teman-teman sekalian. Kalau antum mau berat, jangan sebutin modal. Jangan sebutin modal, nggak usah. Harga kita beli 2.000, kita jual 5.000 misalnya. Bolehkah kita jual lebih besar daripada modal? Boleh. Baik orang nawar, saya mau beli 2.000. Oh nggak bisa, saya paling turunin sampai 4.000. Udahlah gini, nggak bisa, tetap 4.000 sudah. Kita sudah target untung 2.000 atau 3.000 lah. Saya untung 1.000 rupiah. Kita nggak usah bilang modal saya sekian, saya akan ambil untung sekian. Nggak perlu, karena kalau kapan meleset, misal antum ada diskon. 2.000 tadi harganya modal, antum pikirnya modal 2.000, ternyata lupa kalau kita beli tadinya ini berapa lusin nih, ada diskonnya 10%, itu sudah dusta itu. Berarti modal antum bukan 2.000, kurang lagi dari itu. Masalah baru. Untuk apa nih, gitu kan? Sementara berat ya, Allah tidak bicara dengan dia, Allah tidak akan terima, Allah tidak akan bersihkan dia di hari kiamat, gitu kan? Allah juga tidak akan melihatnya. Maka mereka adalah termasuk orang yang bersumpah untuk melakukan barang dagangnya dengan dusta. Mobil kita pernah diperbaikin di bengkel, tabrakan. Orang tanya, ini saya mau jual ya. Pernah tabrakan enggak? Pernah tabrakan. Masalah, kenapa harus dusta? Di depan sekali sebelah kanan, silakan dicek. Tapi saya sudah masukin bengkel, nggak apa-apa. Insya Allah laku tuh. Oh nggak pernah tabrakan, ini sudah 7 kali tabrakan. Bohong. Pasti pembelinya minta nomor telepon, nanti pergi nggak bakal beli tuh. Biar antum kejar-kejar nggak bakal beli. Karena Nabi SAW sudah bilang, kalau 2 orang transaksi diikuti dengan kejujuran, Allah akan berkahi keduanya. Kejujuran. Kalau dusta, Allah akan angkat berkahnya. Artinya tidak jadi transaksinya. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain, Imam Adz-Dzahabi mengangkat hadis tentang dicampur aduk tentang masalah sumpah ini ya. Sekarang sumpah yang digunakan selain nama Allah juga masuk dalam sumpah dusta. Karena dia mendustakan sebenarnya itu bukan Tuhan. Seperti orang bersumpah atas kuburan, atas jimat, atas apalah gunung. Ini juga sumpah dusta. Karena dia dusta, itu bukan Tuhan. Bagaimana caranya dia bisa bersumpah begitu? Masuk dalam sabda Nabi SAW, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Aiman, dan juga diriwayatkan Imam Muslim, Hakim juga menyebutkan dalam Kitabul Iman, dan ini disahihkan oleh Syekhan atau ulama Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Dalam riwayat lain dikatakan faqad asyrak.
Siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka dia telah kafir. Riwayat lain, maka dia telah berbuat kemusyrikan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Ini juga masuk dalam sumpah dusta, karena bersumpah atas nama selain Allah sebagai Tuhan itu dusta. Mereka bukan Tuhan, nggak boleh sama sekali. Makanya dianggap syirik di sini. Saya kasih contoh ya, demi Rasulullah, itu di Indonesia begitu. Atau bersumpah atas nama apalah ya. Kadang-kadang ada orang sumpah dan seterusnya, ini tergantung niat dia. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan juga Imam Nasai dalam Kitabul Qadha. Kata Nabi SAW, man halafa ala yaminin liyaqtati'a biha ma lam ri'im muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Qila wa in kana syai'an yasira. Qala wa in kana qatiban min arak. Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu yang dipersumpahkan untuk mengambil hak atau harta milik seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah marah padanya. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, sekalipun sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah, maka kata Nabi SAW, sekalipun hanya sepotong ranting kayu arak. Jadi kalau seandainya barang jelas punya orang, tidak usah kita sumpah, punya dia kembalikan. Orang ada sumpah untuk membuat sertifikat palsu, untuk mengambil hak warisnya keluarganya, untuk apalah. Kadang-kadang ada orang bersumpah kosong, nggak ada sesuatu, nggak ada bobotnya yang disumpahin sama dia, tapi dia bersumpah mengambil segelas air kah, sebuah pulpen kah, atau apa saja. Ada orang subhanallah begitu, terbawa arus terbiasa sumpah. Maka ini masuk dalam hadis tadi. Tetap Allah SWT akan murka padanya, dan makna Allah murka adalah Allah akan jerumuskan dalam siksaan. Itu makna daripada Allah murka, ya. Karena kalau kita marah misalnya pada seseorang, marah itu akan membuat kita langsung mau memvonis atau menghukum seseorang. Marah memang begitu, dan ini murkahnya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat akan diikuti dengan hukuman. Dan terdapat riwayat sahih kata Imam Az-Zahabi yang menyatakan beratnya dosa orang yang bersumpah secara dusta setelah asar dan di mimbar Rasulullah SAW. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, man halafa faqala fi halifihi billati wal uzza falyakul la ilaha illallah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari dalam Kitabul Adab dan Imam Muslim dalam Kitabul Aiman. Barang siapa yang bersumpah lalu dalam sumpahnya dia mengatakan demi Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini nama dua tuhannya orang-orang jahiliyah dulu di Mekah. Ada beberapa sahabat setelah dia masuk Islam, dia tidak sengaja, masih kena terbawa arus terbiasa sumpah demi Lat, demi Uzza, demi Lat, demi Uzza. Kadang-kadang dalam setelah Islam pun dia ulangin kalimat itu. Siapa yang tidak sengaja mengucapkan itu, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Dia batalkan sumpah sebelumnya dengan membaca la ilaha illallah. Kalau riwayat tadi sebelumnya yang dikatakan terdapat riwayat sahih yang menyatakan beratnya dosa orang yang bersumpah secara dusta setelah asar dan di mimbar Rasulullah SAW, ini sebuah riwayat. Kalau ada pernah orang naik di atas mimbar Nabi SAW, sahabat, ya orang Badui, kemudian dia bersumpah atas nama Allah. Dia bersumpah atas nama Allah kalau dia butuh bantuan, kalau nggak salah ya gitu. Maka itu ada kena ancaman yang sangat berat karena dia dusta. Dia nggak apa-apa sebenarnya. Banyak juga orang kadang-kadang karena mau dapat bantuan. Demi Allah saya belum makan, demi Allah saya begini, demi Allah begini. Saya berapa kali temuin saya di beberapa tempat di masjid gitu. Bukanya sama, saya tahu orangnya sama. Sekali dia datang sama saya, Ustaz saya mau pulang ke Riau. Baik, transportasi, silahkan. Loh 2 minggu lagi muncul, Riau lagi. Mau pulang lagi ke Riau. Yang lalu nggak jadi pulang. Nanti datang lagi, alasan apa lagi? Sama. Ya akhi, bilang terus terang, saya butuh untuk makan. Selesai. Untuk apa terputar-putar dusta gitu kan? Mau pulang, mau ini, mau itu, anak sakit. Saya pernah ditelepon sama seseorang, Ustaz ini anak saya sakit keras, tolong bantu. Saya nggak jawab pertama, gitu kan. Berita lagi, Ustaz demi Allah anak saya sakit begini. Ini sudah sumpah atas nama Allah. Ada sebuah hadis Nabi, kalau saudaramu muslim bersumpah atas nama Allah, terimalah. Kita nggak boleh kita mengatakan enggak, gitu kan. Baiklah. Saya cuma bilang mana di rumah sakit mana, ditulis sama di rumah sakit jantung di Jakarta, kamar ini, lantai ini. Dia tulis nomor telepon, dia tulis sebuah kamar ini, nama anaknya dan lantainya.
Tapi dia nggak kasih nomor telepon. Saya telepon ke 108 tanya nama rumah sakit itu, lalu saya telepon ke sana. Saya pastikan ada pasien nama ini ada. Ada ayahnya nggak? Nggak ada ayahnya anak ini. Kata susternya nggak ada ayahnya pak. Siapa yang temanin? Ibunya. Baik, bisa saya bicara sama ibunya anak itu? Ya bisa pak. Datang ibunya. Maaf bu ya, saya telepon. Iya. Saya dengar anaknya ibu lagi sakit, kayaknya butuh bantuan. Benar? Iya benar pak. Baik. Ada ayahnya bu? Nggak ada, ayahnya sudah meninggal. Loh, ada orang yang telepon saya namanya ini. Oh itu tetangga kami. Tetangga ngaku sebagai ayahnya, dan demi Allah nih, sumpah-sumpah. Ternyata dia niatnya kalau saya kasih sumbangan misalnya ke dia, nanti dia bagi, ada yang dikasih ke situ, ada yang dipakai sama dia gitu. Tapi menunggangi anak tetangganya, untuk apa ini? Untuk dapat 500-700 ribu, dapat 1 juta dan dusta akhirnya dibakar di api neraka? Gimana caranya? Kalau sudah sering saya bilang teman-teman sekalian, kita kadang-kadang tidak sadar, mengambil uang 100 ribu sudah cukup Allah hukum kita dengan 10 juta loh. Nanti akhirnya rentetan hidup kita beberapa hari ke depan itu keluar 10 juta gara-gara 100 ribu tadi, atau mungkin bahkan 50 juta. Konsekuensi balasan dosa lebih berat. Untuk apa gitu? Untuk apa? Kenapa nggak cukupkan dengan yang halal? Karena sesuatu yang dibahasakan mencukupi adalah sesuatu yang berkah. Sesuatu yang berkah. Kalau sesuatu tidak diberkahi sama Allah karena haram, biar jumlahnya banyak tidak akan bermanfaat. Saya pernah bilang, ada orang subhanallah mungkin kerjanya cuma guru di SD, gajinya cuma berapa, tapi di rumahnya ada anaknya 3, istrinya ada, mertuanya numpang, rumahnya kecil, hidup cukup, gaji 1,5 juta, 2 juta cukup. Ada orang subhanallah 50 juta per bulan, tidak cukup, kurang terus. Ada yang penting di sini berkah teman-teman sekalian, bukan masalah kuantitasnya. Di antara para sahabat ada yang baru saja masuk Islam dan bersumpah dengannya adalah biasa baginya, maksudnya mengatakan Lat dan Uzza dari riwayat terakhir sebelum masuk Islam, dan barangkali secara tidak sengaja dia bersumpah dengannya, maka Nabi SAW memerintahkan orang demikian itu untuk mengucapkan la ilaha illallah untuk menggugurkan dosa ketidaksengajaannya tersebut. Dari riwayat ini ulama mengambil sebuah hukum. Hukumnya adalah kalau seandainya seseorang tidak sengaja terlintas, misal dia terbiasa dulu mengatakan demi Allah demi Rasulullah, biasa begitu. Saya pernah temukan ada orang bohong, lalu dia bilang itu demi Allah demi Rasulullah. Ini sudah dosa bohongnya, dosa juga sumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu terlintas di lisannya karena terbiasa memang, dulu waktu dia belum faham dia selalu ucapkan, maka kafaranya pembersihan dengan mengucapkan la ilaha illallah, tobat kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia tahu dan dia sengaja, maka ini hukumnya adalah syirik tadi. Kalau dia bersumpah atas selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Kemudian hadis terakhir dalam bab kita adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yahlifu abdun inda hadzal mimbari ala yamin athimatin walau ala siwakin ratbin illa wajabat lahun nar. Tidaklah seorang hamba bersumpah di mimbar ini dengan sumpah yang mengandung dosa, sekalipun hanya berupa sebiji siwak basah, melainkan pasti dia mendapatkan neraka. Hadis ini memberikan gambaran bahwasanya Nabi SAW mengingatkan agar mimbarnya tidak boleh dinaiki kecuali oleh para ulama, dan ulama-ulama ini memang dasarnya mereka tidak pernah bersumpah atas nama Allah kecuali kebenaran, karena ada ancaman neraka. Pelajaran yang lain adalah siapapun yang berceramah atau menyampaikan sesuatu agama, dia nggak butuh teman-teman sekalian untuk bersumpah atas nama Allah supaya orang ikut ajaran Allah, karena memang tanpa sumpah pun ini kebenaran. Tugas kita, saya dan teman-teman dai cuma menyampaikan, selesai, cukup. Masalah diterima tidak diterima itu haknya Allah, hak kausalitasnya Allah itu. Antum datang ke sini pun saya tidak kenal, tapi Allah menggerakkan datang misalnya. Lalu kemudian antum datang dan mendengarkan agama Allah bukan karena saya, tapi karena hukum Allah yang dibutuhkan untuk kita terapkan dalam kehidupan. Agama Allah nggak butuh sumpah, gitu kan? Nggak butuh kita sumpah, karena kebenaran udah nggak butuh sumpah. Sumpah kita ini hanya dipakai kalau darurat sekali, benar-benar diperlukan. Seperti sumpah dalam kesaksian, yang itu. Sumpah dalam memastikan untuk mendukung kebenaran yang ada pada saudara kita yang harus kita dukung, misal contoh. Atau memang kita sedang tertuduh dan kita butuh untuk mengucapkan sumpah, maka nggak masalah. Tapi kalau tidak, maka jangan dipermainkan sumpah kita. Usahakan agar sumpah kita itu mahal,
nggak boleh sembarangan. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalaupun ada yang bersumpah tidak sengaja selain nama Allah tidak kufur, tapi dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia sengaja, dia tahu dia menggunakan nama selain Allah, maka hukumnya adalah kufur dan musyrik. Dan orang yang bersumpah atas nama Allah tapi keliru, kafarahnya membebasin budak. Kalau tidak ada atau tidak bisa, maka dia memberi makan 10 orang, puasa 3 hari, kalau tidak ada memberikan makan orang miskin, 10 orang miskin. Antum sekarang tentu sebagai bahan muhasabah, usahakan kalau memang pernah bersumpah atas nama Allah dan antum yakin antum salah misalnya, maka keluarkan kafarahnya. Kalau tidak bisa puasa 3 hari, tentu budak sekarang tidak ada, puasa 3 hari berturut-turut, atau dilakukan memberikan makan orang miskin. Dan ini hukumnya adalah min awsati ma tut'imuna ahlikum, dalam ayat dikatakan. Jadi usahakan makanan itu seporsi dengan apa yang biasa kita makan di keluarga kita. Misalnya antum biasa makan 1 bungkus nasi padang dengan lauknya 1, 2, 3, nilainya misalnya 25.000, maka itu yang dikeluarkan 10 bungkus dibagikan kepada orang-orang miskin untuk pembersihan sumpah-sumpah kita. Allahu a'lam, mungkin seperti itu. Baik, seperti biasa insyaallah kita akan masuk nanti ke pertanyaan tanya jawab insyaallah setelah ba'diyah isya. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa waktu lalu saya telah melakukan dosa besar, yaitu berzina dengan orang yang sudah menjadi istri saya saat ini. Pada saat ini saya melakukan kembali dosa terhadap istri saya dengan gemar berbohong dan tidak terbuka dengan berbagai macam alasan yang menyebabkan orang-orang di sekitar saya menjadi tersakiti, keluarga dan teman-teman. Apakah dosa ini masih dapat diampuni oleh Allah? Apa yang harus saya lakukan selain taubat nasuha? Diampuni kalau taubat. Dan itu bersumpah dusta, tadi sudah kita jelaskan, dan berbohong, nanti di dosa besar 24 itu setelah ini akan ada gemar berkata dusta. Itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa berbohong? Apalagi antum di sini mengakui sendiri bahwasanya ini akan menyakiti orang sekitar, tahu kalau itu perbuatan salah, kenapa dilakukan? Dan kalau kita tahu perbuatan yang sedang kita lakukan salah sehingga hanya membuat kita juga dusta, membela, karena kalau perbuatan itu benar nggak mungkin kita dusta. Untuk apa? Kalau pendapatan yang kita dapatkan halal, pergaulan yang kita lakukan benar, transaksinya benar, untuk apa orang dusta? Nggak ada manfaatnya kan? Tapi berdusta itu justru kita tahu karena perbuatan itu salah. Tinggalkan saudaraku, jangan. Harus tinggalkan sampai kapan nih? Dan hati-hati, makin antum tunda, maka makin berat nanti pembersihannya. Kalau orang mencuri 1 juta, beda hukumannya nanti dari Allah dengan orang mencuri 100 juta. Orang mencuri 1 miliar, orang mencuri 10 miliar. Mungkin 1 juta tidak ketahuan. Kemudian dia mencuri 10 juta, belum ketahuan. Dia tuh curi lagi 100 juta. Setiap curian ini akan berat. Ingat pernah saya bilang teman-teman sekalian, kalau misalnya di umur 17 tahun dulu antum punya kesempatan berzina, lalu dengan hikmah Allah tidak jadi, syaitan akan berusaha terus mengingatkan kesempatan itu sampai sekarang. Coba dulu saya lakukan, sekarang saya tobat. Ini bisikan syaitan. Antum justru bersyukur tidak sempat melakukan, karena kalau kita lakukan ada pembersihannya. Justru karena kita tidak melakukan jadi tidak ada pembersihan sekarang gitu kan. Harusnya kita bersyukur karena tidak melakukannya. Jadi yang pertama tentu seperti sudah diucapkan oleh penanya, taubat nasuha dengan 3 syarat, tinggalkan seketika. Udah berhenti dusta ini. Saya pas bilang dusta kaget. Selalu ada pembelaan terhadap akhwat ini. Akhwatnya cuma sedikit katanya. Baiklah. Sampai mana tadi? Saya juga tahu dusta. Yang jelas perbuatan dosa, kalau dilakukan, tidak sempat dilakukan, syukuri. Karena kalau sempat dilakukan akan ada pembersihan. Jadi saya sarankan berhenti ini sekarang. Taubat nasuha dengan cara berhenti. Jangan lagi dusta. Mulai malam ini ikrarkan. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, ikrarkan dengan Allah, bertekad tidak akan mengulanginya. Dan sisa umur semuanya kejujuran. Sebelum jauh, makin jauh makin rumit nanti, gitu kan? Kalau orang terus datang peringatan-peringatan dari Allah, termasuk kesadaran antum sendiri malam ini peringatan dari Allah.
Kalau ini tidak diengah, dibiarin saja, maka nanti akan muncul hal lebih berat cobaannya, seperti hilang kepercayaan. Orang-orang sudah hilang kepercayaannya misalnya. Jadi kita ngomong apapun sudah nggak percaya, sumpah juga orang sudah nggak percaya. Binatang itu yang bisa dipegang ekornya, manusia dipegang apanya? Lisannya. Harus hati-hati. Salah lisan kita ucapin, ini bisa membawa kita dipercaya sekali, atau malah kita tidak dipercaya sama sekali. Kita bisa memperbaiki orang dengan lisan kita, atau malah kita bisa merusak orang dengan lisan kita. Hati-hati. Makanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, "Thaqulatka ummuk, wa hal yakubbun nasu min nari illa ala alsinatihim." Bukankah, hai Mu'adz, orang justru banyak terlemparkan dalam api neraka karena buruknya lidahnya? Nah, masalah dusta. Yang kedua, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan salah, karena perbuatan salah yang membuat kita bohong. Perbuatan salah yang membuat kita bohong. Jadi perbuatan itu pasti salah. Kalau perbuatan itu benar, kita tidak perlu bohong. Yang ketiga, tinggalkan semua komunitas bohong ini. Kalau memang antum tahu teman-teman antum yang suka bohong, jangan lagi bergaul sama mereka, supaya aman gitu. Kita bergaul dengan pengangguran, kita pengangguran. Kita bergaul dengan orang rajin, kita jadi rajin. Kita pengangguran dengan orang jujur, kita jujur. Dusta, dusta. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya kita menjalankan sunnah hanya baru tampak luar, seperti tidak isbal dan memelihara jenggot, sementara ibadah belum baik? Apakah kita berdosa tampak alim tapi sebenarnya masih belajar? Tentu saja tidak. Kan dalam proses gitu kan. Tapi bedain antara amal sunnah dengan amal wajib ya. Kalau amal wajib antum nggak ada pilihan, harus sholat wajibnya. Kalau berjenggot tidak isbal tapi nggak sholat 5 waktu, nggak ada gunanya. Karena yang wajib tidak bisa toleransi di sini. Tapi kalau antum masih belum sholat duha, belum bisa sholat malam, masih dalam proses belajar sunnah nggak ada masalah. Proses dalam proses gitu kan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum menagih utang, tapi kita tahu bahwa si pembayar utang membayar dengan uang haram, sementara kita dalam keadaan butuh darurat? Apakah kita berdosa dengan pembayaran utang tersebut karena dari hasil yang haram? Pertanyaan yang bagus ini. Kalau misalnya orang terlilit utang, orang itu terlilit utang, dia mau bayar sama kita, dia nggak ada uang. Ada orang lain memberikan kepada dia uang, tapi dari sumber haram. Contoh sumber haram dari bunga bank, riba. Ini sumber haram. Sumber haram ini ada dua macam. Ada sumber haram yang sifatnya kalau dikeluarkan oleh pemiliknya dia tidak pakai, seperti orang punya bunga bank, dikeluarin sama dia. Maka uang itu pindah kepada tangan yang lain sudah tidak haram. Seperti misal, diberikan kepada fakir miskin yang butuh sekali, rumahnya mau rubuh, dihitung sebagai fasilitas umum ya. Karena uang yang tadinya riba itu sebenarnya waktu ditarik dia tidak pakai untuk diri sendiri, sudah menjadi hukum umum, kembali kepada hukum asal. Yang mengeluarkan tidak dapat pahala, dan kalau dia pakai fasilitas umum bisa, seperti WC umum, rumah untuk orang-orang yang susah gitu kan. Atau ada orang terlilit utang betul-betul dia akan berbahaya kalau enggak, susah sekali hidup, memang tidak ada sumbernya. Ini pendapat ulama masih membolehkan. Tapi kalau sumber haram itu ya, bukan kayak riba tadi, misal dari hasil curian, korupsi, ini enggak boleh, mutlak tidak boleh. Satu-satunya pintu tadi yang dibolehkan adalah kalau uang itu adalah uang bunga bank, riba. Uang bunga bank ini fatwa ulama sekarang sudah mengeluarkan boleh untuk fasilitas umum, termasuk membantu orang yang terlilit utang besar yang dia sudah tidak mampu lagi lepas dari itu. Untuk lebih jelas antum bisa ketik di Google hukum menggunakan bunga bank. Nanti antum akan baca banyak fatwa ulama di situ, gitu kan. Maka akan sangat jelas di situ, agar jangan sampai nanti ada yang menganggap ini adalah pendapat saya pribadi. Maka bisa dilihat situ panjang lebar pendapat para ulama. Tentu saya tidak bisa bacakan semua, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi dilihat nih. Kalau sumber yang tadi antum bilang orang itu bayar sumber haram adalah uang curian, uang korupsi, ya, hasil menipu orang, maka ini jangan diterima, nggak bisa. Walaupun antum dalam keadaan butuh, karena nggak boleh. Tapi kalau dari bunga bank orang lain bayar, emang dia mau keluarkan bunga banknya itu dia berikan, ini ada satu celah di sini yang memang dibolehkan karena orang itu kepepet. Masalah datang ke antum nanti itu sudah bukan haram buat antum lagi. Karena ini waktu dikeluarkan oleh orang itu sudah menjadi hukum umum, hukum awal ya.
Kata ulama hukum asal, tidak ada pemiliknya uang itu, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Bagaimana cara tobat nasuha dari dosa dusta? Apakah harus mengakui kedustaan tersebut terhadap orang yang pernah kita dustai? Tentu saja kalau berhubungan dengan masalah haknya, ada hak yang kita ambil, seperti kita dustai dia sehingga kita mengambil hartanya, menyita barangnya, gitu kan, merusak nama baiknya, maka itu semua adalah harus diperbaikin. Nggak boleh, harus ngaku sama dia, saya pernah ngambil barang kamu, saya dusta waktu itu, ini saya kembalikan, maafin saya, sambil bertobat kepada Allah, gitu kan. Tapi kalau orang dusta, mungkin dia bercanda sama temannya, kan bercanda pun tidak boleh ya, nggak boleh bercanda pun, nggak boleh dusta ya. Nabi SAW melarang, tidak boleh bercanda ya, walaupun dalam dusta, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, saya pemimpin di awal istana surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kalau kita debat sama seseorang, jelas kita tahu orang ini sudah salah, kita sampaikan argumen dia tidak mau dengar, sudah tinggalin. Orang yang tinggalin perdebatan di sini dapat istana di surga, di awal surga. Dan saya pemimpin, kata Nabi SAW, di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi nggak boleh bercanda nih, dusta pun nggak boleh. Misalnya bercanda saja gitu kan, oh semalam saya ke rumah kamu tuh, kamu nggak ada, padahal sebenarnya kita nggak ke sana, dusta kan. Tapi tidak ada hubungannya sama materi yang diambil, maka ini tidak perlu kita sampaikan kepada dia, karena nggak ada hak, tidak ada hak dia secara materi yang perlu dikembalikan. Kita beristighfar kepada Allah dan niat untuk meninggalkannya. Allahu a'lam. Jadi kembalikan seperti itu. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan keberkahan, selalu dilancarkan segala urusan. Sama-sama, jazakallah khair doanya. Ustaz, saya lagi galau, saya bekerja di Jakarta sedangkan keluarga saya, anak dan istri saya di kampung Jawa Tengah. Sebenarnya saya sudah punya keinginan untuk mudik ke Jawa karena istri dan anak saya di sana, menjaga bapak saya yang sudah tua. Hanya saja saya sudah terlanjur cinta dengan majelis ilmu sunnah yang ada di Jakarta, terutama majelis ta'lim Ustaz Khalid Basalama. Di kampung saya susah sinyal, susah pula internet, jadi susah sekali dengar kajian Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Di sana juga jarang kajian sunnah. Kalau ada agenda Ustaz mengisi kajian di Wonogiri, kasih tahu saya ya Ustaz. Jadi sebelum antum pulang sekarang ke Wonogiri, saya sarankan pulang. Kalau istri anak di sana sudah pulang, nggak ada masalah gitu kan. Kecuali mereka masih bisa tahan, mereka masih sabar, nggak apa-apa. Antum sambil cari rezeki, ngisi ilmu di sini bagus. Anggap antum sedang menuntut ilmu lah. Cari rezekinya itu adalah nomor 2 gitu kan. Karena orang memang dianjurkan dalam agama pergi nuntut ilmu, dan penuntut ilmu ini tidak ada kewajiban cari nafkah sebenarnya bagi mereka, gitu kan? Menuntut ilmu sama dengan orang berjihad, sambil dia berusaha tentu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia mampu. Tapi di sini kita lihat teman-teman sekalian, kalau seandainya memang mereka bisa ada kecukupan, antum ada gaji, antum bisa kirimin mereka bisa sabar sambil nuntut ilmu, bagus, positif sekali. Target setahun 2 tahun ngisi ilmu, majelis ilmu itu penting sekali memang, karena ilmu ini bekal. Tapi kalau nggak bisa, memang anak-anak sana butuh ayahnya, istri juga dikhawatirkan nanti terjadi fitnah, ayah juga yang masih hidup, kebetulan masih hidup dan masih bisa kita berbakti, maka bisa dari Jakarta sekarang antum bisa download ceramah-ceramah ini, gitu kan, di MP3 atau di HP diletakkan, mungkin bisa dibawa pulang gitu kan, atau mungkin bisa diletakkan di DVD, disimpan atau di hard disk, apalah ya, yang insya Allah mungkin tidak butuh internet gitu kan. Mungkin kalau di kampung antum tidak ada, itu sudah cukup insya Allah, bisa ya. Sesekali insya Allah ada rezeki satu waktu ke Jakarta. Tapi tentu tetap lebih ideal adalah, idealnya antum tinggal menuntut ilmu, itu lebih baik. Bukan karena majelis saya, sama siapapun. Di antara asatidzah kita yang mulia, yang punya ilmu, yang bisa diambil dari para ulama, dari para dai, itu sangat positif, ambil ilmu. Dan saran saya jangan ambil dari satu orang, bukan cuma saya, silakan ambil ilmu dari siapa saja yang antum anggap memang punya kapabilitas ilmu yang cukup, ambil dari mereka, gitu kan. Banyak asatidzah Masya Allah yang mempunyai rujukan ilmu yang bagus. Itu saran utama. Kalau tidak bisa, memang sesuatu yang harus membuat antum pulang, maka saran saya seperti tadi, bisa di download ceramah-ceramah itu, bisa minta tolong sama teman mungkin yang punya fasilitas di rumahnya internet yang bagus gitu kan, atau ditaruh di wadah apa saja yang kira-kira teman-teman saya yakin tahu semua itu. Hari ini saya bekerja setengah hari karena saya ingin menghadiri kajian Ustadz. Karena jika saya kerja full, saya akan terlambat menghadiri kajian Ustadz dan juga telat sholat maghrib. Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah yang saya lakukan ini benar? Ini bagaimana cara jawabnya nih? Kenapa kok Ustadz selalu yang dibawa-bawa nih?
Nah, benar nggak ini gara-gara majelis ilmu gitu? Tentu kalau antum punya akad di kantor nggak boleh, akhi. Kalau akad kantor antum kerja sampai jam 5 sore, ya jam 5 sore. Kalau mau lebih aman, pamit. Siapa yang bertanggung jawab di kantor? Khusus hari Rabu misalnya, saya mungkin pamit untuk keluar jam sekian. Bisa nggak? Karena ada majelis ilmu yang saya mau sampaikan. Oh nggak bisa gini-gini, baik. Apa konsekuensinya? Mungkin gaji saya dipotong untuk hari itu setengah atau apa? Nggak masalah. Atau saya ganti dengan jam lain di hari lain saya lembur. Apa negosiasi coba sampaikan gitu kan? Kalau tidak ada pintu sama sekali, akadnya antum tanda tanganin harus jangan ya, nggak boleh. Majelis ilmu, majelis baik, majelis suci, nggak boleh ternodai dengan maksiat. Antum maksiat dengan tempat kerja nggak boleh. Harus bahasakan baik-baik sama mereka, gitu kan? Karena antum sudah akad. Makanya saya bilang lebih baik sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanggung jawab di kantor yang muslim bisa faham. Kita berikan penjelasan dengan cara nego tadi. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita ganti dengan jam kerja yang lain, lembur, mungkin dan seterusnya. Hal-hal yang positif saja. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masalah sholat maghrib jangan dihubungkan, akhi. Sholat maghrib antum harus sholat, nggak bisa enggak. Mampir di mana saja masjid, gitu kan? Di mana saja. Saya kalau keluar telat, saya cari masjid di pinggir jalan. Mana masjid, mampir sholat dulu, baru datang ke sini, gitu kan? Nggak ada masalah, sholat dulu. Gitu. Jangan ditunda sholat maghribnya, jangan hanya kena takut kehilangan majelis, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sudah selalu teman-teman tim upload di YouTube. Kajian kita sekarang, insya Allah minggu depan antum sudah dapat kajian yang sama, sudah ada gitu. Bisa ditonton, bisa diulang-ulangin, insya Allah nggak ada masalah, gitu kan? Allahu a'lam. Cukupkah kita taubat nasuha terhadap perkataan dusta dan bohong? Seperti saya bilang, kalau hanya hubungan antum dengan Allah, gitu kan? Maka itu cukup dengan tidak ada hubungan materinya orang lain. Tidak ada materi orang yang kita ambil, ya. Itu insya Allah sudah cukup dengan taubat. Tapi kalau ada hubungan dengan orang lain, selain taubat harus mengembalikan haknya orang itu. Bolehkah kita membela teman kita ketika sedang ketika sedang debat, walaupun teman kita posisinya benar? Tidak usah ikut-ikutan, akhi. Tidak usah ikut-ikutan. Saran saya jangan ikut-ikutan kalau ada orang yang sedang berdebat, berbicara, kecuali memang antum punya wewenang di situ. Kita sebagai atasan misalnya, atau kita jelas-jelas tahu si A ini teman kita lagi bertengkar sama si C dan kita si B. Kita tahu si A ini sebenarnya benar, tapi memang betul-betul dia tidak bisa, dia akan terdolimi, haknya akan terambil, dan kita bisa punya kompeten untuk bisa membelanya, ya silahkan. Tapi kalau orang cuma berdiskusi, dialog, kita langsung ambil kursi, duduk, dengarin, kita nggak tahu asal muasal dari mana ceritanya, main ikut-ikutan jadi pahlawan, janganlah, gitu kan? Nggak usah teman-teman sekalian, sibukkan diri kita dengan ibadah yang kita butuhkan, gitu kan? Sampai ulama mengatakan, saya berharap kalau bisa mata saya hanya melihat ke depan dan telinga saya hanya mendengar apa yang terdekat dengan diri saya, supaya saya tidak bertanggung jawab dengan apapun yang terlintas di depan mata saya. Karena mata ini melihat bertanggung jawab, telinga mendengar bertanggung jawab kan. Sampai mereka berkata seperti itu untuk menjaga supaya jangan sampai ada banyak hisab hari kiamat. Apalagi kalau ada orang yang sengaja iseng, ya, mendengarkan perkataan orang, ikut-ikutan terlibat situ, tuh nggak usah. Kalau antum memang betul-betul harus ya ingkar mungkar karena ini orang terdolimi, haknya akan hilang, maka itu nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar dialog biasa, ya sudahlah, biarkan saja gitu. Apakah ada hadis tidak boleh melakukan sholat ketika azan? Setahu saya tidak ada. Hanya saja memang ada hadis yang berbunyi kalau muadzin sedang menggunakan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Karena memang kita disuruh oleh Nabi SAW ucapkan misalnya Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, kita katakan syada la ilaha illallah, gitu kan. Kita ucapkan, maka kalau kita sholat kan kita nggak bisa ikutin itu. Makanya sebagian ulama mengatakan beranjak daripada hadis ini lebih baik seseorang nunggu sampai azan selesai, gitu. Tapi ini bukan larangan ya, ini hanya cuma himbauan. Boleh antum masuk masjid, antum sholat, boleh. Dan boleh kata ulama kalau selesai antum salam, muadzinnya juga sudah selesai. Baru antum mengatakan Allahu Akbar, syada la ilaha illallah. Seperti antum niatkan menjawab muadzin tadi. Padahal antum sudah salam, muadzin juga sudah selesai. Karena tadi kita terhalang dengan sholat. Atau mungkin kasus lain antum masuk masjid, antum lagi sholat tahiyat masjid, tiba-tiba azan. Selesai antum sholat 2 rakaat, azannya sudah selesai. Kita nggak sempat ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Boleh setelah salam. Kata sebagian ulama, kita baru mengulangi muadzin itu untuk mendapatkan fadilah hadis, gitu kan? Tapi tidak ada larangan khusus untuk sholat pada saat azan. Cuman memang himbauannya seperti tadi. Lebih afdal mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Bolehkah kita berbohong untuk menyelamatkan diri dari seseorang yang mau menyiksa atau membunuh kita?
Lihat dulu keadaannya seperti apa nih, gitu kan? Seperti apa kira-kira? Kalau saran saya, Allahu alam, tidak ada kebohongan, gitu kan? Kalau antum belum datang ajalnya, tidak akan mati, mustahil, mustahil. Ajal antum bukan di tangannya orang itu, ajal kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Seseorang kalau saatnya ajalnya datang, kata Nabi SAW, Allah akan buat dia punya hajat di tempat yang Allah akan cabut nyawanya, sehingga dia pergi ke sana, dia punya urusan lalu mati di sana. Itu pasti terjadi. Kalau saran saya, Allah alam, tidak usah dusta, gitu kan? Misal ada perampok, kemudian mau merampok kita berusaha membela diri tapi nggak bisa. Ya, misal, lalu kemudian dikatakan kamu punya harta, kamu punya sesuatu, iya. Kalau dia mau ambil ya sudah, gitu kan? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita nanti ikhtiar. Kalau Allah masih menyelamatkan nyawa kita, kita ikhtiar laporkan kepada pihak aparat, ditelusurin, dicari tahu dan seterusnya. Allahu alam, itu yang saya tahu. Tentu tidak bisa kita mengatakan boleh berdusta di sini karena saya tidak temukan dalilnya. Dan sebenarnya orang yang dalam kondisi seperti ini terdesak dan dia tahu dia sedang membela kehormatannya, keluarganya atau hartanya, ingat akhi, ini mati syahid. Mati mulia itu. Bela, gitu kan? Bela diri semampunya. Kalau sampai ajal datang, alhamdulillah itu. Masuk surga tanpa hisab loh itu. Gitu kan? Dan memang antum akan mati kalau ajalnya datang. Nah, itu satu kemuliaan. Bukan sengaja kita cari gara-gara tentunya, tapi ini kasusnya adalah kalau memang kita sedang terdesak dalam kondisi seperti ini. Ustadz, istri saya pernah berbohong dan bersumpah atas nama Allah beberapa kali. Sekarang saya haruskah saya percaya setiap perkataan istri saya dan harus berbuat apa yang harus saya perbuatkan terhadap istri saya? Tentu saja diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istri ini harusnya takut kepada Allah. Untuk apa bohong dan sumpah dusta? Dari tadi kita bahas ini sebenarnya untuk meninggalkan sifat dusta itu. Tinggalkan teman-teman sekalian. Kalau pernah ada sifat kita di situ, istighfar kepada Allah. Mulai sekarang, mulai malam ini, ikrarkan kepada Allah, saya tidak mau lagi dusta. Udah jalan ke depannya. Tawakal Allah. Sisa umur kita isi dengan kejujuran. Apapun konsekuensinya. Biar nyawa antum harus hilang. Tidak apa-apa. Tapi kita berada di atas kebenaran. Dan ingat, ajal tidak akan datang kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan karena kasus ada orang gebukin kita, ada orang serang kita, atau ada orang fitnah, bukan. Jadi coba jujurlah teman-teman sekalian. Ini istri seperti ini ataupun kalau ada kasus suami juga sama. Jangan dusta akhi dan ukhti. Ucapkan apa adanya. Saya salah, maaf ya, bantu saya lagi mau taubat. Ya, ucapkan apa adanya. Insya Allah dengan kejujuran itu akan membuat orang lain, Allah akan lunakkan hatinya dia untuk bisa menerima keadaan kita. Nah, kita betul-betul mau perbaikin dan kita harus berazam, bertekad. Dusta itu seperti orang, kata ulama, meletakkan duri-duri beracun di lidahnya sebenarnya. Dusta itu seperti orang meletakkan duri-duri beracun di lidahnya yang bisa setiap dia ngomong melukai mulutnya sendiri. Karena setiap ucapan dusta itu sebenarnya dia sedang melukai dirinya. Ya, sekarang dia dusta nih, dia lukai dirinya sebenarnya karena kalau kebongkar dia malu sama orang-orang ini kan. Dia sedang melukai dirinya, dia sedang meletakkan duri-duri beracun di lidahnya. Untuk apa? Lebih baik antum cabut tuh duri-duri, buang. Udah, apa adanya ngomong, gitu kan? Jadi tinggalin dusta, nggak boleh. Baik, posisi antum suami, bagaimana kalau istri seperti ini? Berikan peringatan tegas. Antum pemimpin. Dusta lagi, berarti tidak sama saya tinggalnya nih. Karena sulit orang tinggal satu rumah dengan perempuan, istri yang suka dusta. Apa yang mau dipercaya? Kan? Sama juga dengan laki-laki. Ada suami yang setiap saat dusta terus, bagaimana caranya istrinya bisa tinggal sama dia? Kan nggak mungkin. Kita akhirnya bingung, yang mana yang benar, yang mana salah nih. Seperti kondisi antum sekarang, antum bingung kan ini? Penanya sekarang bingung. Ini apa yang saya harus perbuat nih? Apakah saya harus percaya atau tidak kalau dia ngomong? Dan orang yang dusta sudah sulit kan gitu. Sudah sulit. Ada kisah nyata terjadi, seseorang suka bohong, bercanda, sambil bohongin teman-temannya. Satu waktu mereka ke pinggir di tengah lautan, terus dia loncat menunjukkan kepada teman dia bisa berenang, ternyata ya kram kakinya, tenggelam. Dia sambil minta tolong, temannya kira bercanda. Akhirnya mati benar gitu. Teman-temannya pikir oh bercanda, diketawa-ketawain dia. Ini suka bercanda soalnya, suka bohong gitu kan. Akhirnya dibiarkan, subhanallah, meninggal dalam keadaan begitu. Jadi nggak ada manfaatnya. Dan saya sarankan pribadi, kalau ada pasangan yang selalu dusta, tidak pernah mau taubat, jangan sama-sama. Allahu a'lam, karena kita nggak tenang ini. Mau tenang apa kira-kira? Telepon dia dusta, ketemu langsung dia dusta, apa saja dusta ini. Bahaya kan? Ini tidak boleh bersama teman-teman sekalian. Dan minta kepada Allah agar diberikan hidayah pada istri ini, agar dia berubah
Kemudian kita berikan peringatan-peringatan tegas, kalau kau dusta lagi nafkahnya akan saya tahan, ini kan. Dusta lagi kau tidak akan bersama sama saya. Udah ceraikan saya, ya sudah pergi silahkan. Jangan ketakutan, ya. Ini banyak laki-laki ini subhanallah di Indonesia saya lihat perlu dicambuk gitu. Oh iya, terlalu lemah. Jangan pergi sana. Ngapain? Lah iya, sudah jelas istrinya pelacur. Ada gitu pernah kasus. Saya sampai nggak bisa tahan gitu ngeliat ada ikhwah datang, Ustaz suami istri saya selingkuh sama laki-laki lain. Apa yang saya harus buat? Tinggalin. Ngapain tinggal sama perempuan begitu? Tinggalin, masih banyak perempuan lain akhi. Tapi nggak bisa Ustaz. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Ini dia sendiri yang bikin kacau hidupnya nih. Saya kalau tidak nikah sama ini saya bisa gila. Gila bener. Bodoh dia sendiri. Kenapa? Perempuan banyak kok. Sama dengan akhwat juga. Banyak laki-laki gitu loh. Banyak yang soleh. Lebih baik kita isi sisa umur kita dengan hal-hal yang bermanfaat daripada habis di situ terus dalam kondisi yang sama. Ngapain kalau orang ini nggak mau taubat ya? Kalau orang ini mau berubah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau berubah, apa nikmatnya antum hidup? Kalau setiap saat ditipu, dibohongin, ini kita taruh duit jadi takut, ini jadi takut, itu jadi takut, jadi was-was sendiri hidup. Untuk apa? Nah, Allahu a'lam, itu saran saya. Sekali lagi, kalau dia mau taubat, terima, berikan peringatan-peringatan tegas, gitu kan? Berdoa sama Allah diberikan hidayah. Kalau tidak mau, jangan bersama-sama. Allahu a'lam. Bagaimana cara merubah orang yang suka bersumpah dusta? Kalau pemerintah cambuk, ini kalau pemerintah cambuk 80 jerah. Karena memang begitu hukum syari'inya kan. Orang yang dusta, sumpah dusta itu hukumnya dicambuk. Diberdiriin di depan umum, bajunya kalau laki-laki dibuka punggungnya dicambuk 80, dilihatin orang-orang. Berdarah biarin. Jadi dia kapok, berhenti. Itu hukum kalau pemerintah, mestinya hukum syari begitu. Makanya dalam buku-buku fikih kita namanya haddul muftari, hukuman cambuk bagi pendusta dan penyumpah dusta ini. Saksi dusta, semuanya dicambuk. Surah An-Nur yang menceritakan tentang 3 orang yang akhirnya memfitnah Aisyah radhiyallahu anha berzina kan. Ada Muslim bin Abi Muslih, ada Hamna binti Jahash, dan juga ada Hasan bin Thabit. Sahabat-sahabat yang mulia tapi terikut arus akhirnya dusta. Akhirnya menyebarkan berita dusta, dicambuk oleh Nabi SAW. Perintah Allah suruh cambuk 80 jerah. Ini kalau pemerintah. Kalau individu nasihat ini nggak boleh, haram. Apa manfaatnya kau dusta? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaat sama sekali. Untuk mendapatkan sesuatu manfaat dunia, hukumannya lebih berat. Nasihatin 1, 2, 3, 4, 5 dari tadi panjang lebar saya jelaskan banyak apa yang teringat pada saat itu sampaikan. Kalau tidak mau jangan bergaul sama orang seperti ini. Pendusta nggak boleh jadi teman. Ini sifat munafik. Orang mukmin tidak boleh punya sifat ini. Apabila di perusahaan terdapat resource divisi X sebanyak 10 orang dan divisi Y sebanyak 8 orang, total 18 tim teknis. Suatu ketika klien bertanya berapa banyak resource Anda, yang dimaksud klien divisi X. Kemudian saya jawab 18 tim teknis, padahal saya faham pertanyaan dari klien. Bolehkah itu Ustaz? Haram. Haram, ini dusta. Sudah tahu kalau yang dimaksud yang satu tim yang 8 orang, kenapa jawab 18? Untuk apa? Untuk dapat bonus? Haram akhi, nggak boleh. Haram ya, jelas, nggak boleh dibuat. Dosa. Ada orang yang sumpahnya mengatakan sumpah ketabrak semut. Apakah sumpah tersebut termasuk berbahaya? Apa ini iseng apa? Ketabrak semut. Untuk apa ini? Apakah sumpah itu berbahaya? Ya mungkin berbahayanya karena dia permainkan sumpah itu. Tapi untuk apa sumpah begini? Ngomong yang bermanfaat, nasihat, sesuatu yang bermanfaat, ambil ilmu dari orang. Ya akhi, orang mukmin dan mukmin itu tidak boleh ngomong kecuali yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu kaidahnya. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengucapkan mas, yang khair, yang baik. Ambil ilmu dari orang. Kalau saya targetnya, kalau saya pribadi, setiap kali saya ketemu orang, saya dapat ilmu apa dari orang ini? Saya selalu coba bertanya sesuatu yang merupakan kelebihan dia apa nih, supaya saya bisa dapat manfaat. Jangan kosong, atau dia dapat manfaat dari saya. Itu prinsip. Maka teman-teman kalau mungkin ada interaksi sama saya, mungkin pernah datang, saya nggak mau ngomong kosong tuh. Sesuatu apa sih yang bermanfaat? Ada yang bisa bermanfaat, sesuatu yang kita bisa tanya, ambil ilmu, atau dia dapat ilmu, dia konsultasi, silahkan. Kalau kosong untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Karena umur kita berjalan kan, harus targetnya dari pahala ke pahala, dari pahala ke pahala. Apalagi nih, apalagi, harus begitu. Karena buku amal kita dicatat terus gitu. Maka jangan sia-siakan teman-teman. Cukuplah waktu-waktu dulu kita suka buang-buang waktu kosong,
Kalau kita lihat buku amal kita dulu mungkin yang sering kita ngomong kosong, main gaple lah, main catur lah, buang-buang waktu, apa manfaat? Dari mana itu orang bilang belajar perang dari catur? Bohong tuh. Mana bisa kuda jalannya L? Hah? Emang begitu orang di medan perang? Alasan semua, apa ini buang-buang waktu kosong untuk apa teman-teman sekalian? Lebih baik antum baca buku. 1 jam, 2 jam baca berapa lembar, baca Al-Quran bisa 50, 70 ayat, bisa 100 ayat tuh. Kan majelis ilmu antum dengar ceramah lebih baik. Ya, daripada buang-buang waktu kadang-kadang di pinggir jalan sampai buang waktu berapa jam, berjam-jam. Semoga Allah kasih hidayah. Apa manfaatnya? Olahraga otak baik, olahraga otak juga baca, hafal tuh olahraga otak tuh. Orang yang sering menghafal, kenapa dalam agama dimotivasi hafal Quran, hafal hadis, ya kan? Nabi SAW memotivasi para penuntut ilmu untuk hafal, karena hafalan itu mengencerkan otak lah kalau bahasa kita ya. Hafalan, bukan dengan cara permainan, hafalan itu akan memberikan kepada kita tambahan. Itu yang dinukil dari para ulama kita, makanya mereka menghafal. Kita tidak pernah temukan di dalam agama kita ada istilah teka-teki. Coba antum lihat dari Al-Quran dan Sunnah, nggak ada itu Nabi SAW sengaja menjebak sahabatnya untuk menjawab atau nggak ada teka-teki. Jelas, A, B, B, jelas, hafal, kerjakan, tinggalkan, jelas semuanya, gitu kan? Jadi ini yang kita lakukan, sesuatu yang bermanfaat, karena dari sesuatu yang bermanfaat akan mendatangkan manfaat yang lainnya. Jangan pernah ada waktu kosong. Siapa yang berlaku beriman pada Allah hari akhir, dia harus berkata yang benar, bermanfaat, atau dia diam saja. Di masjid-masjid banyak yang menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ditujukan kepada para almarhum atau almarhumah, dan juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok Syekh Abdul Qadir Jailani bukan syekh-syekh lainnya? Jazakallah khair. Tanya yang lakukan. Jangan ke saya kan. Kenapa dia lakukan? Kenapa cuma Syekh Abdul Qadir Jailani? Coba tanya ini. Jadi kalau saya tidak punya jawaban, kan? Saya tidak tahu kenapa melakukan, karena saya sendiri tidak melakukan itu. Allahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pemimpin yang sekarang hanya berumbar janji dan sumpah palsu, yang sudah mengiming-imingkan para rakyatnya dan ternyata sekarang hanyalah sebuah angan-angan palsu? Hukuman berat, sumpah palsu, dusta, janji, bohong, ini semua luar biasa dosanya. Dalam hadis kata Nabi SAW, siapa yang diberikan amanah memimpin masyarakat, ya, kemudian dia meninggal dalam kondisi dia menipu rakyatnya, apa yang dia ucapin, diumbarin, ternyata tidak dijalankan, maka surga haram baginya. Hadis sahih itu. Jelas ancaman. Dalam hadisnya dikatakan dia pasti masuk neraka. Untuk apa? Untuk apa semua ini? Untuk dapat jabatan. Teman-teman coba bayangkan, anggap seorang presiden berhasil 2 periode, 10 tahun. Baik, berlalulah 10 tahun. Seperti apa yang dia inginkan dengan umbar janjinya segala. Setelah selesai 10 tahun, dapat apa? Dikenang namanya, dipasang fotonya, hanya itu. Lalu kemudian kita tanggung konsekuensi orang yang didustai satu Indonesia. Itu bukan main-main itu. Ini orang-orang kalau datang hari kiamat menuntut kita bagaimana nih? Satu orang aja sudah bisa habisin pahala kita, apalagi banyak orang. Bagaimana mereka tidak berpikir? Tentu itu pelanggaran ya, jelas-jelas itu. Dan ingat, mau dia pemimpin atau dia masyarakat biasa teman-teman, wallahi, saya bersumpah di masjid ini teman-teman, pasti konsekuensi hukumannya ada. Gak ada ceritanya dosa sekecil apapun tidak ada pembersihannya. Wallahi ada pembersihannya, pasti. Kalau bukan masyarakat yang hukum, nanti akan dihukum tuh. Nanti masalah sama istri, masalah sama anaknya, nanti ada penyakit, nanti ada macam-macam. Allah punya cara, gak usah khawatir, gitu kan. Fir'aun, apa yang tidak dimiliki oleh Fir'aun? Menguasai setengah dunia, fisiknya sempurna, ngaku Tuhan, warganya, masyarakatnya mengatakan iya. Apa yang kurang gitu? Tapi sekarang cuma apa? Dikenang. Oh dulu ada namanya Fir'aun. Kisah-kisah tempat tinggalnya ada ya. Tapi apa yang didapatkan? Nol. Nggak ada apa-apa. Sekarang malah diancam dengan hukuman. Allah SWT memastikan siksa kubur, siksa akhirat berat. Dan orang-orang ini akan mengatakan pada hari kiamat tidak punya apa-apa lagi. Hukuman makin berat karena makin berat, ya, makin banyak perbuatan yang dilakukan dari kesalahan. Jika ada pemimpin yang ketika kampanye bersumpah dengan janji-janji, ketika menjabat tidak menepati janjinya, bagaimana sikap kita? Sedangkan kita tidak boleh melakukan demonstrasi untuk menuntut janji dari pemimpin ketika kampanye. Sabar, sabar saja. Waktu akan datang. Mau kemana dia? Muter-muter di bumi ini. Ujung-ujungnya mati, dihisab sama Allah. Mau kemana dia? Sabar. Kalau memang dia janjikan dia nipu, hukuman buat dia, gitu kan?
Dan kita sedang terzalimi, kita punya hak untuk mendoakan, kita punya hak nanti akan mendapatkan pahalanya hari kiamat. Jawaban saya itu. Apakah orang yang masuk paling terakhir surga dan orang yang paling terakhir keluar dari api neraka, orang tersebut dari golongan Nabi Muhammad SAW, sedangkan golongan yang pertama dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk surga sebelum umatnya masuk ke surga terlebih dahulu. Tidak tahu apakah dia dari umat ini atau dari umat lain. Tapi hadis Bukhari menjelaskan akan keluar penghuni surga terakhir dari neraka. Itu hadisnya begitu. Penghuni surga terakhir dari neraka. Seperti itu saja lafaz hadisnya. Tidak dijelaskan apakah umat Islam, umat Muhammad SAW atau umat-umat sebelum kita, Allahu a'lam. Itu enggak jelas. Masalah hadis bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW pertama surga bersama dengan umatnya, ini adalah umat-umat Islam yang masuk surga dulu. Memang dasarnya mereka sudah masuk surga tanpa hisab atau mereka sudah lolos di hisab. Itu memang masuk bersama Nabi SAW. Tapi yang punya dosa masuk neraka dulu. Yang punya dosa masuk neraka dulu. Dan ada di antara umat-umat Islam, umat Muhammad SAW yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada di antara umatku akan menyelamatkan dengan syafaatnya. Maaf, ini kalau tidak salah hadis riwayat Bukhari. Ada di antara umatku yang bisa menyelamatkan dengan syafaatnya seperti jumlahnya suku Mudar. Suku Mudar ini ada suku besar sekali di zaman Nabi SAW, itu jumlahnya mungkin 100.000 orang. Jadi seseorang hari kiamat kalau lolos dari timbangan amal, misal antum Masya Allah ibadahnya banyak nih, lolos timbangan amal, dosa kita sedikit. Misal pahala 100 juta, dosanya cuma 10 atau 20, banyak yang lebih. Maka kadar lebihnya pahala kita itu kita bisa menolong orang lain, tapi tidak dikasih pahala kita ke dia. Allah dengan kemahamurahannya kadar lebih pahala kita bisa tolongin orang tua kita dan seterusnya. Nah ini kata Nabi SAW, ada di antara umatku nanti yang bisa menyelamatkan, seperti suku Mudar. Jadi 100.000 orang, satu suku semuanya, karena banyaknya pahala dia, sedikitnya dosanya. Dan ada di antara umatku nanti di neraka akan dibesarkan tubuhnya sampai dia sendiri, poster tubuhnya itu terisi salah satu sudut neraka. Jadi saking besarnya dan disiksa. Artinya ada juga dari umat Muhammad SAW yang disiksa. Itu bukan mustahil. Artinya disiksa dulu, nanti kalau bersih dosanya baru masuk ke dalam surga gitu kan. Jadi antum jangan campur baurkan ya antara hadis Nabi Muhammad SAW masuk pertama kali surga bersama dengan umatnya. Umat yang masuk ini umat Islam yang memang lolos. Yang masuk neraka dulu ya disiksa dulu sampai bersih. Ini satu. Hadis yang tadi berhubungan dengan nanti orang yang terakhir keluar dari neraka ini tidak ada penjelasan apakah itu dari umat Muhammad SAW atau umat lain. Tapi yang jelas nanti akan keluar manusia terakhir dari neraka, penghuni surga terakhir dari neraka. Seperti itu hadisnya. Semoga Ustaz Halid beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sama-sama. Jazakallah khair. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya menjual barang yang saya beli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli saya? Kalau saya jual kali ya, lebih tinggi daripada harga saya beli. Misal saya beli TV dari teman seharga 500.000, kemudian karena saya bosan saya jual ke orang lain dengan harga 650.000. Bolehkah saya mengambil tersebut? Harga jual di pasaran masih lebih tinggi dari harga jual tersebut. Boleh, boleh saja, nggak ada masalah. Jangankan antum sudah pakai, saya dagang, saya beli barang modalnya 10.000, boleh nggak saya jual 100.000? Boleh saja, nggak ada larangan, karena tidak ada penentuan persentase keuntungan gitu kan. Cuman memang orang yang bijak adalah orang yang melihat pasaran. Mungkin ada saatnya di mana antum beli barang, stok gudang orang banyak, dia kasih diskon. Harga pasar 100.000, kita dikasih harga 50.000. Kita masih bisa jual 70.000, kita masih bisa 80.000 gitu kan, masih ada untung. Kita masih bisa jual 60.000, nggak ada masalah. Atau kita mau jual 100.000 karena pas lagi ada diskonnya besar, nggak ada masalah, nggak ada larangan semua itu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika sedang melakukan negosiasi dengan vendor, kita punya anggaran X rupiah, tapi kita punya target untuk tidak dihabiskan anggaran tersebut sehingga kita menekan harga hingga di bawah anggaran tersebut. Apakah termasuk dusta? Dosa itu akhi yang antum tahu dalam diri antum berkecamuk. Subhanallah, orang kalau mau buat dosa itu dia tahu dalam jiwanya ada sesuatu gejolak, ada masalah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dosa itu yang bergejolak dalam hatimu walaupun kau sudah tanyakan pada siapapun hukumnya. Kita lebih tahu. Sekarang antum tujuannya menawarkan kepada vendor dengan anggaran tertentu.
Padahal antum sudah niat dari awal, memang niatnya memang bukan begitu anggarannya. Memang mungkin mau diambil keuntungan atau mau dia apa, dan antum tahu diri antum sedang ada rekayasa informasi di situ. Dusta, akhi. Hati-hati antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Saya cuma bisa jawab sesuai dengan pertanyaan, tapi antum lebih tahu keadaannya. Seperti kasus kemarin ada seorang akhwat bertanya pada saya di taklim, Ustaz, hukumnya suami saya begini, begitu, begini. Pertanyaannya jelas seakan-akan dia terzalimi. Saya jawab apa adanya. Suaminya telepon saya, Ustaz, afwan, ada beberapa waktu istri saya bertanya di pengajian katanya begini. Lalu saya tunggu di istri saya, karena itu versi dia. Sebenarnya Ustaz begini kejadiannya diceritakan. Maka saya dengar dari dua pihak. Baru kemudian saya luruskan pada saat itu. Dan harus kita berlaku adil. Saya jawab apa adanya, karena tadinya istrinya saya berikan jawaban karena dia seakan-akan memutar pertanyaan untuk membenarkan perbuatannya. Menurut suaminya itu perbuatannya salah semua dan ada bukti-buktinya dan seterusnya. Berarti kan memang ini kembali kepada antum nih. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, siapapun yang aku hakimi sesuatu yang dia tahu dia menzalimi saudaranya, maka jangan dia ambil. Karena kalau dia ambil, maka berarti saya sedang memasukkan sebagian anggota tubuhnya atau ke dalam tubuhnya api neraka. Hati-hati akhi. Apa adanya, proyek sekian ya sekian. Memang jelas ada keuntungan, gitu kan? Tidak ada masalah. Tapi jangan direkayasa keadaan tersebut. Kalau misalnya kita menawarkan produk, hampir sama pertanyaan sebelumnya. Saya punya proyek, kira-kira saya tahu modal saya 300 juta. Saya menulis dengan keuntungan yang saya harapkan 100 juta. Baik, 400 juta masuk, silakan. Pertimbangan negosiasi sekian, masih ada 70 juta. Baiklah, saya ambil proyek tersebut. Halal aja. Tapi saya tidak mengerti sekarang yang dimaksudkan dalam pertanyaan seperti apa. Apakah nanti misalnya kita presentasikan kepada atasan atau kepada vendor, ini loh saya sekian saya akan lakukan begini. Tapi kita tahu sebenarnya angka-angka ini adalah ada rekayasanya. Hanya untuk ada kepentingan pribadi yang akan kita dapatkan di situ. Maka ini tidak benar semuanya. Termasuk dalam seperti ini juga teman-teman sekalian adalah menulis anggaran dengan angka tertentu, ternyata kemudian pada saat kita kerjakan proyek kita kurangin kualitasnya misalnya, atau kita kurangin supaya kita dapat keuntungan lebih. Ini semua tetap tidak boleh. Antara antum dengan Allah, antum lebih tahu. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dikatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak tersembunyi apapun baginya di langit dan di bumi. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Saya punya adik ipar laki-laki udah menikah, tinggal di rumah saya, sering berbohong terus, udah sering dinasihatin tapi tetap juga bohong, dan pernah juga diberi hukuman, tolong nasihatnya. Saran saya jangan tinggal serumah. Kalau pembohong jangan tinggalkan di rumah. Minta baik-baik, kalau kamu tetap bohong, kamu jangan di rumah sini. Sampaikan apa adanya, itu bukan aib. Apalagi memang dalam masalah rumah tangga teman-teman tidak boleh orang serumah, dianjurkan ya. Dianjurkan, usahakan tidak serumah, kecuali memang dalam kondisi kita lagi tidak punya kemampuan, keluarga kita atau mungkin orang tua atau mertua kita lagi sendirian dan seterusnya, itu lain hukumnya. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin yang terakhir teman-teman, saya nggak bisa jawab semua ya, karena masih ada beberapa kegiatan yang lain. Apabila ada di dalam hubungan suami istri ada perbedaan pendapat tentang menjalankan ibadah, bagaimana sikap seorang istri? Contoh, suami menjalankan maulid Nabi, atau suami suka meminta tawassul kepada orang mati di kuburan, atau mengadakan tahlilan. Nasihatin saja. Ibu tugasnya cuma nasihatin. Tetap dia lakukan ya sudah. Yang penting ibu tidak dipaksain gitu kan. Kita nasihatin, sampaikan sambil doakan, insya Allah nggak ada masalah. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Baik, sisa pertanyaan ini insya Allah tetap saya simpan di buku ini, mungkin pada pertemuan akan datang, karena tema kita yang akan datang masih mirip sebenarnya ya. Kalau ini sumpah dusta, nanti adalah gemar berkata dusta. Masih kurang lebih sama dan cuma dalilnya kita perkuat lagi. Allahu a'lam, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan semoga dijadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat. Semoga semua yang hadir di sini diberkahi hidupnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan jodohnya kalau yang belum menikah, dan juga dimudahkan keturunan bagi yang belum dapat keturunan, tentu yang soleh dan soleha. Dan juga semoga saja kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat juga dimaafkan oleh Zat yang Maha Pemurah. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, agar Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, kekuatan telapak kaki mereka, dan juga muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan juga malaikatnya sedang mencatat dan menghadiri majelis ilmu kita ini, dan itu penuh keyakinan sebagai seorang beriman agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa
tanpa hisab, firman yang satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, kembali lagi saya mengajak teman-teman untuk mengikuti ceramah-ceramah resmi di www.khalidbasalamah.com dan berikan dukungannya kalau nonton di YouTube dengan share, subscribe, dan juga bisa di-share ya, dibagikan kepada teman-teman kita. Bisa disebarkan di Facebook antum, bisa di mana-mana, dan silahkan. Selama tidak komersial insya Allah terbuka. Dan Alhamdulillah sekarang sudah bertambah sampai 400 lebih ceramah yang dari beragam macam ilmu yang bisa insya Allah dipelajari. Ada serial sahabat, ada sirah nabawi, ada dosa-dosa besar, ada kitab Bulughul Maram, ada Minhajul Muslim, ada pembatal keislaman, ada Riyadhus Shalihin, ada mahkota pengantin, banyak yang kita bedah di situ. Tujuannya supaya ini menjadi sistematis. Jadi teman-teman yang tidak sempat pun hadiri, ada halangan, bisa tinggal download kemudian beli bukunya dan diikutin. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, dan sesekali ada kesempatan bisa hadir di majelis kita langsung. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ini insya Allah sudah dilakukan oleh teman-teman kita di luar negeri. Saya dapat informasi dari Eropa, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara-negara di Asia juga, yang sampai saya kemarin ditelepon oleh salah seorang jemaah kita yang ikutin di YouTube, dan beliau warga negara Singapura, dari Singapura mau datang khusus untuk mendengarkan ceramah kita. Insya Allah ini sangat besar manfaatnya. Bayangkan kalau antum yang berhasil men-share ke mereka dan akhirnya mereka bisa mendapatkan manfaat itu. Berapa banyak pahala yang didapatkan, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Bukan saya memuji diri saya, tidak, tapi kenapa tidak kita kerjasama untuk sama-sama menyebarkan ilmu ini, sementara tinggal dikirim saja, gitu kan? Tidak ada sesuatu yang sulit di situ. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Baik, kalau ada benar dari Allah pastinya, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.